Cuaca buruk yang menerjang pesisir Pantura Subang pada Selasa kemarin menyebabkan 4 rumah warga rusak berat dan 6 lainnya rusak ringan hingga sedang. Saudara, banjir rob kembali melanda 2 desa di Subang, Jawa Barat. Ratusan rumah warga terendam, termasuk sejumlah sekolah yang terpaksa diliburkan. BPBD Subang mengimbau warga di pesisir pantai utara tetap waspada dengan kondisi cuaca yang masih belum menentu. Pagi di Jakarta. Dan seperti biasa, sebelum jalan jauh, saya selalu mulai dengan satu hal, nelpon dulu. Halo, Mas. Jadi ya, kita ke Subang. Ya, jadi nih, gue di kantor. Gue jemput ke sana ya. Halo, saya Didi Kaspi Kasim. Dan orang yang barusan saya telepon itu, Wisnu Nugroho. Seorang wartawan yang sekarang dipercaya jadi VP Sustainability di Kompas Gramedia. Orang yang percaya kalau cerita bagus itu bukan cuma enak didengar, tapi bisa bikin orang bergerak. Hari ini saya nggak cuma duduk di balik meja redaksi National Geographic Indonesia. Saya dan Mas Wisnu akan jalan menuju Subang, tepatnya Desa Mayangan. Di perjalanan ke Subang ini, kami bakal ngobrol soal pesisir, mangrove, dan kenapa urusan lingkungan nggak pernah bisa ditunda. Bukan cuma buat ngobrol, tapi kita bakal gabung bareng kawan-kawan Wanadri untuk satu misi. Karena kadang perubahan besar selalu dimulai dari satu obrolan di dalam mobil. Daerah di Indonesia saat ini menghadapi kondisi cuaca ekstrim dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Hujan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama pun juga mulai mengganggu aktivitas warga. Lalu bagaimana perkiraan cuaca selama sepekan? Mas, ini kan hujan tadi Mas Ino juga bilang ya, hujan dari mulai Jumat kemarin gitu ya. Jadi kan emang sebenarnya intensitas yang cuaca yang memang jadinya emang ya kita melihat ada peningkatan anomali cuaca ya, Mas. Sebenarnya pengen tahu sih, Mas. Nah, dari sisi Mas Ino sendiri, dari sisi Mas Ino sebagai manusia gitu. merasakan nggak, Mas, turut ada pengalaman personal yang menggugah pandangan Mas Ino, ini bener nih kita nih ada di era iklim yang berubah, iklim yang nggak menentu gitu ya, Mas ya? Ya banyak sih, tapi yang terasa banget sih yang selalu tertandai dengan musim ya. Musim misalnya, nih bulan-bulan Desember, Januari ini gue susah banget dapet rambutan. Dimana biasanya di bulan itu kan rambutan itu kita rayakan tuh. Karena gue inget selalu kalau Natal itu merah ya rambutan. Sama daunnya yang hijau itu, jadi kita nggak perlu mencari-cari pohon Natal, rambutan dan daunnya itu udah Natal banget. Nah, Natal kali ini tuh gue nggak menemukan itu. Itu yang langsung membuat gue bertanya, kenapa ya? Gitu. Ya harus ada yang kita rasakan dan kemudian memang, nah mungkin yang hilang adalah rasa penasaran kenapa ya, Mas? Yang Ya. mungkin ada gap. Banyak orang kan ya udahlah begini gitu. Tapi kalau kita bertanya kenapa, baru kemudian mendapat kayak pemahaman atau knowledge ya bahwa wah ada yang berubah nih. Iya. Ada sesuatu yang membuat kita tidak lagi menikmati berkah alam yang tadinya biasa kita terima gitu. Nah, Mas, kan sebetulnya kalau dari sisi lini bisnis ya, Mas ya, media itu kan bukan tier pertama yang Harus melakukan itu. Itu gimana tuh, Mas? Kenapa? Kan itu kan juga ada cost ya, harus dikeluarkan ya, Betul, Mas? ya. Ya ini sebenarnya bagian dari kalau di bahasa yang lebih populer itu kayak walk the talk sebenarnya. Apa yang sering kan media melakukan advokasi atau mengharuskan sesuatu dilakukan oleh pihak lain. Tapi kalau keharusan itu hanya dinyatakan tapi kita sendiri nggak pernah melakukan, itu kayak kurang otoritasnya ya. Iya. Kita negara dengan garis pantai sepanjang ini gitu ya. Betul. Punya potensi besar terhadap kawasan-kawasan penyerapan karbon, Mas. Nah, sebetulnya kan ini, Mas, yang menjadi persoalan kita di National Geographic Indonesia juga adalah pemahaman tentang kondisi pesisir, Mas. Nah, Ya. Kalau dari sisi eksaknya kami nggak punya ukuran ya, karena memang riset untuk itu belum kami lakukan. Tetapi pemahaman tentang kondisi pesisir kita seburuk apa, itu tercermin dari respon para pembaca ketika melihat konten-konten. Oh ternyata separah ini, artinya
paparan tentang itu nggak terlalu banyak gitu. Dan orang nggak terlalu memahami apa dampak dari kerusakan ekosistem pesisir itu dengan kehidupan mereka. Umumnya kan warga urban tuh di kota, yang umumnya jauh dari pesisir atau dari laut. Padahal kalau itu kita lihat sebagai sebuah ekosistem yang utuh, kerusakan pesisir itu akan berdampak mungkin juga langsung kepada orang-orang di urban. Tapi terus kami melihat ada peluang untuk menanam mangrove. Dari teman-teman NJI sendiri yang membantu kami untuk, oh ini nih yang bisa dilakukan dengan reason yang clear banget soal abrasi dan bagaimana ekosistem di perairan ya di muka laut itu harus diselamatkan. Dan kami waktu itu milih Subang dari sejumlah argumentasi yang ada, Subang sebagai tempat di mana mangrove ini harus ditanam. Ya ini kita lumayan juga nih ngobrol sambil terguncang-guncang, Mas. Betul, tadi nyaman-nyaman aja nih mobil. Iya. Asik juga buat ngobrol. Enak nih, suspensinya lumayan, Mas. Jadi emang sengaja nih biar kita bisa ngobrol gitu ya. Jadi pemilihan armada kendaraannya juga menurut kami nih enak Proper gitu ya. Gue juga berpengalaman pertama nih ngobrol direkam di dalam sebuah kendaraan gitu. Pikir apa nanti nggak goncang, apa gambarnya nggak goyang-goyang gitu. Ternyata asik, nyaman, Mas. Gue selalu ingat lo sering bilang kan panjang umur untuk segala usia yang baik ya, Mas. Panjang umur upaya-upaya baik. Upaya-upaya baik gitu. Ya mudah-mudahan upaya baik ini, karena kadang-kadang kan kita usianya terbatas ya. Tapi kan kebaikan atau upaya baik kan biasanya lintas generasi. Kalau itu bisa ditularkan, bisa dilakukan oleh generasi berikutnya, itu jadi kayak ya udah punya sesuatu yang mungkin akan diwujudkan generasi berikutnya. Tapi nggak apa-apa, itulah maratonnya isu ini sebenarnya sih. Dengan kolaborasi, memperbaiki literasi gitu ya, Mas, dan kemudian ujungnya sampai ke aksi ya, Mas. Ya, orang tergerak karena sadar, bukan hanya karena takut gitu ya. Dan kesadaran itu kan sesuatu yang harapannya bisa bertahan panjang. Dan untuk bisa sadar, orang bisa memahami itu, kayak perlu diisi juga nih. Lapar juga nih. Iya nih, Mas. Ini udah lewat jam makan jam makan nih, udah setengah 3 nih kita nih. Kita terbiasa intermittent nih kayaknya. Iya. Kebetulan ini, Mas, memang nanti kita di depan janjian sama teman-teman Wanadri, Mas. Oh, pas dong, bisa update gue dengan 10.000 mangrove yang ditanam 2024. Udah sampai mana ya, Mas? Iya, nanti kita ketemu sama mereka, Mas, di sana. Kita sekalian makan bareng, habis itu nanti kita coba ngelihat kebunnya Lestari udah sampai mana, Mas. Oke. Di Subang, perjalanan kami berlanjut dengan pertemuan bersama rekan-rekan dari Wanadri. Wanadri sudah lama berkegiatan di alam, dari eksplorasi, edukasi, sampai aksi nyata untuk lingkungan. Dalam suasana sederhana di rumah makan, kami berbincang singkat, bertukar pandangan tentang perjalanan dan peran manusia terhadap alam. Dengan semangat yang sama, kami melanjutkan perjalanan. Mas, kayak mobil saya aja ya. Ah, boleh. Barang-barang sudah ada di sini, alat tanah sudah ada di sini, bigut juga ada di sini. Siap. Ya, lebih efektif ya gitu ya. Barang. Nah, ini Mas, ini jenis Rhizopora yang memang khusus di Mayangan. Ini akan kita tanam besok ya? Iya, betul. Siap. Betul. Kang, pengen tahu jalurnya, sama sekalian biar Akang bisa cerita, biar saya yang bawa mobilnya. Nggak apa-apa. Aman, nggak apa-apa. Oke, Siap. Oke, ikut dengerin nanti ya. Oke, sip. Setelah 3 jam perjalanan, kami tiba di pesisir utara Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Mayangan. Desa Mayangan dulu terdapat hamparan lahan tambak dan sawah yang subur. Warga hidup berdampingan dengan laut, hasilkan ikan dan udang berkualitas tinggi yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Namun, sejak awal 2000-an, perubahan mulai terlihat. Ombak laut yang semakin kuat, banjir pasang atau rob yang tak kunjung surut, dan abrasi yang semakin parah mulai menyapu daratan. Rumah-rumah dan tambak yang dulunya menjadi sumber penghidupan secara bertahap terendam, hingga puluhan hektar lahan produktif lenyap di telan Laut Jawa. Apa yang membuat tambak itu merusak mangrove? Kan itu juga dataran atau wilayah air yang
sebenarnya ada ekosistem juga di situ meskipun dibentuk ya. Ya, seperti ibaratnya hutan dibabat untuk ladang. Oke. Analoginya kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Tambak itu lebih menghasilkan uang secara jangka pendek gitu ya. Dibanding habitat ekosistem mangrove gitu. Menurut warga yang hidup pada masa itu, hutan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi tambak sudah tak mampu lagi menahan gelombang. Garis pantai bergeser hingga lebih dari 1 kilometer ke daratan, dan desa yang semula luas kini sebagian besar berubah menjadi wilayah pasang surut. Situasi ini membuat banyak keluarga kehilangan mata pencaharian. Lahan sawah berubah jadi tambak yang kemudian ikut terendam air laut. Bahkan, sebagian area rumah warga kini menjadi bagian dari laut pasang surut yang naik turun setiap hari. Namun, sejarah Desa Mayangan tidak hanya soal kehilangan. Sejak tahun 2013, muncul gerakan bersama untuk menghentikan laju abrasi dan memulihkan pesisir. Masyarakat desa bersama relawan lingkungan, organisasi lokal dan perusahaan mulai menanam ribuan pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai. Kesadaran itu muncul lalu menjadi aksi. Berapa lama tahapannya, Anang dan kapan itu dimulai untuk aksi merawat tempat mainnya? Tadinya kan ya bermain di tempat yang udah ada gitu kan. Jadi itu sekitar tahun 2008 ya kita mulai di sini, terus kemudian kita lakukan sosiologi pedesaannya. Kita interaksi dengan masyarakatnya. Di pesisir Subang, Desa Mayangan, kami berhenti sejenak, bukan untuk istirahat, tapi untuk menanam harapan. Bersama perwakilan Mitsubishi Motors Indonesia, kami menanam bukan hanya pohon, tapi juga komitmen. Hari ini, kawan-kawan Wanadri hadir membawa pengalaman dan semangat pengabdian. Menanam mangrove adalah kerja jangka panjang. Hasilnya mungkin tak langsung terlihat, tapi dampaknya akan dirasakan generasi berikutnya. Mangrove bukan sekedar pohon. Ia penjaga garis pantai, rumah bagi kehidupan, dan benteng pertama dari perubahan iklim. Kaos putih lagi, ampun. Sekarang kita tanamnya itu sampai dia tenggelam ini. Sampai tenggelam ini ya. Nanti batangnya diikat ke aja. Kita adalah mendampingi agar dia bisa tumbuh kuat, dan kemudian kita pergi dan kemudian kita menanam, karena ini adalah harapan bukan buat kita saja tapi adalah buat planet dan memberikan peluang bagi bumi ini untuk menjadi lebih baik. Kami sadar bahwa upaya untuk menangkal gelombang air laut ini ibarat menggarami lautan. Namun setidaknya hal ini yang dapat kita lakukan bersama untuk harapan tumbuh di antara akar-akar mangrove yang mulai menguat. Rasanya banyak pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan ini tentang bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu, menanam harapan lagi, dan kemudian bersama-sama mendampingi orang yang terdampak langsung ya Mas ya. Ya, harapan yang tumbuh karena kita bisa pelan-pelan memulihkan ekonomi pesisir, dan kita lihat tadi banyak pihak yang ada di sini mendapat manfaatnya langsung, dan itu kayak jadi titik di mana kita bisa bergandengan tangan untuk mengatasi mungkin persoalan yang muncul karena perubahan iklim hari-hari. Terima kasih Kang. Thank you Pak Haji. Dengan doa dan usaha kita upayakan langkah-langkah baiknya. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Amin, Kang. Amin. Ya. Mari, Mas. Ya. Dari Mayangan, langkah kecil ini kami titipkan pada alam, agar perjalanan ke depan tetap berkelanjutan.